Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan materi perkuliahan yang kebetulan untuk pertemuan kali ini kita rangkum materi pertemuan kedua, kalau menurut RPS, dan materi pertemuan ketiga. Oke, tanpa memperpanjang lebar perkataan, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu objek kajian Islam, sains, dan peradaban, serta konsep ilmu pengetahuan dalam Islam. Oke, apa sih sebenarnya objek kajian Islam, sains, dan peradaban ini untuk satu semester ini? Yang pertama adalah mencari kebenaran kekuasaan Allah. Nah, di sini kita menguji bagaimana kebesaran Allah itu sendiri. Ya, bukan berarti kita tidak percaya, tidak. Kita berangkat dari pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang sudah ada dalam Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan lain-lain, sehingga mempertebal keimanan kita untuk nantinya ketika kita sudah bisa menguji kebenaran atau mendapatkan kebenaran itu. Yang kedua adalah kemukjizatan Al-Quran. Seperti yang saya sebutkan dari awal tadi, kita mencari ataupun mengikuti guideline, mengikuti apa yang sudah tertera oleh Al-Quran. Yang ketiga, alam empirik. Nah, alam empirik ini termasuk manusia, alam, dan lain-lain. Nah, disitulah nanti akan bertemu apa yang disebut sebagai ilmu. Yang keempat adalah peradaban Islam. Mau tidak mau, kita akan belajar bagaimana sains itu mempengaruhi peradaban Islam. Dari dulu dikatakan Islam sebagai terbelakang, menuju puncak kejayaan, dan sekarang dikatakan kembali masuk ke zaman kegelapan kembali. Dan terakhir, objek kajian kita adalah dinamika sains dan Islam. Jadi bagaimana orang Islam atau ilmuwan Islam itu mengartikan sebuah sains dan ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu sendiri seperti apa. Tuh sekarang yang banyak sekali perdebatan-perdebatan yang nanti akan kita pelajari di bab-bab selanjutnya. Oke, itu untuk objek kajian Islam dan sains peradaban. Selanjutnya kita masuk ke dalil Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang turun justru menunjukkan bagaimana konsennya Islam, konsennya Allah terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama turun adalah, wahyu pertama turun adalah surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah memberikan wahyu pertama, perintah pertama kepada Nabi Muhammad adalah untuk membaca. Untuk membaca. Artinya apa? Tidak harus membaca huruf-huruf, tidak. Jangan ditafsirkan membaca huruf, tidak. Kita harus membaca. Membaca apa? Membaca keadaan. Membaca setelah ini akan terjadi seperti ini. Itu membaca. Bukan hanya sekedar membaca huruf-huruf atau membaca dalam bentuk tulisan. Tidak. Kita harus siap membaca apapun itu. Misal kalau umpamanya langit mendung, berarti mau hujan. Kita harus siap untuk membaca itu. Itu adalah perintah pertama bagaimana Allah sendiri memerintahkan wahyu pertama kepada Rasulullah untuk membaca. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Artinya ketika kita sudah tahu bisa membaca, sudah tahu bacaan itu apa, kita jangan lupa mengawali bacaan itu dengan menyebut sang penciptanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita disuruh untuk membuktikan bagaimana kuasa Allah itu dari wahyu pertama yang turun. Wahyu pertama itu adalah perintah untuk membaca, perintah untuk berilmu. Bagaimana perintah untuk membaca tidak lekang oleh waktu sampai benar-benar kita tidak pernah bisa lagi untuk membaca. Terlepas dari Rasulullah yang dikatakan tidak bisa membaca, bagaimana bisa membaca itu Rasulullah SAW itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah. Bagaimana Rasulullah yang dikatakan buta huruf tapi ternyata bisa membaca. Membaca di sini jangan sampai kembali ke membaca hanya membaca tulisan, tapi membaca secara luas. Nanti kita akan bahas selanjutnya atau silahkan explore dari tafsir-tafsir itu. Oke, selainnya juga ada surat Luqman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ini juga menjadi ayat yang sangat penting selain dari surat Al-Anfal, surat Ali Imran dan Al-Mujadalah yang saya sebutkan di screen ini. Di sini arti dari surat Al-Luqman ayat 27 ini adalah, dan seandainya seluruh pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan lagi 7 laut untuk melengkapinya, semua itu tidak akan habis menulis kalimat Allah. Jadi laut yang seluas itu, air yang sebegitu banyak itu, tidak akan pernah bisa untuk menuliskan atau sebagai tinta dari ilmu-ilmu Allah. Jadi nulis pakai air di laut itu tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah cukup untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah yang bertebaran. Oke, itu untuk surat Al-Anfal ayat 8, ayat 22, sorry. Terus Ali Imran ayat 191, dan juga ayat 11 dari surat Al-Mujadalah, silahkan ditengok sendiri. Ya, itu beberapa hal atau beberapa surat-surat tentang ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan dalam Al-Quran Karim. Oke, selanjutnya. Nah, dikatakan oleh ilmuwan muslim bahwasanya Al-Quran itu berdiri atau terdiri dari beberapa jenis ilmu pengetahuan. Nah, menurut mereka apa saja ilmu pengetahuan itu? Di situ ada ilmu pengetahuan teologi, yaitu tentang bukti keberadaan dan keesaan Tuhan, serta deskripsi mengenai sifat-sifatnya. Ya, tentang sifat-sifat Allah, bagaimana kuasa Allah, dan lain-lain itu masuk dalam teologi. Selanjutnya ada linguistik yang berisi tentang kosakata yang kaya dan kompleks serta aspek sintaksis Al-Quran. Nah, yang memungkinkan para cendekiawan membangun disiplin ilmu bahasa Arab dengan landasan yang jelas, padat, dan menyeluruh. Jadi ada ilmu bahasa juga di situ, linguistik, dan juga ada selanjutnya itu ilmu sastra. Nah, di dalam Al-Quran kita banyak tahu, banyak sekali susunan kata yang sangat bagus.
entah itu dalam bentuk puisi, ya sama halnya dengan ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu prosa atau puisi, karena saking bagusnya susunan kata itu, sehingga bisa dimasukkan dalam kategori sastra. Ya. Selanjutnya ada sejarah. Nah, kita tidak usah jauh-jauh, karena dari teman-teman sendiri banyak yang sudah tahu bahwasanya Al-Quran banyak sekali membahas tentang cerita-cerita zaman dahulu untuk kita petik pelajarannya. Selanjutnya ada jurisprudensi. Jadi jurisprudensi ini menyatakan bahwasanya Al-Quran membahas tentang prinsip-prinsip umum hingga aturan detail. Bagaimana larangan Allah dan bagaimana perintah Allah untuk menjalankan agama Islam. Ada hukum-hukum, aturan atau apa, tuntutan untuk melakukan sholat misalnya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah ilmu alam. Jadi di dalam Al-Quran sendiri dikatakan ada sekitar 750 ayat yang menyinggung fenomena alam dan kebutuhan umat muslim itu sendiri. Jadi hampir 750 ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang ilmu alam itu sendiri. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Jadi bisa dikatakan dalam Al-Quran terdapat 6 ilmu pengetahuan. Yang pertama teologi, 2 linguistik, 3 sastra, 4 sejarah, 5 jurisprudensi atau tentang hukum, prinsip-prinsip. Yang kelima, yang terakhir, yang keenam adalah ilmu alam. Oke, nah selanjutnya sumber pengetahuan dalam Al-Quran. Sumber pengetahuan dalam Al-Quran ini ada 3. Nah, sumber pengetahuan manusia dalam Al-Quran ini ada 3. Yang pertama yaitu indera. Nah, indera ini yang memungkinkan manusia melakukan pengamatan dan pengukuran. Yang kedua, itu ada akal. Setelah diamati, setelah diukur, manusia kemudian merenungkan, berefleksi, dan berpikir untuk menyimpulkan apa yang telah direnungkan, apa yang sudah diamati dan sudah diukur itu sendiri. Dan ketiga, itu adalah wahyu ilahi. Jadi, wahyu ilahi ini sebagai pencerahan selanjutnya. Jadi ada yang belum diketahui, sehingga akhirnya tawakal. Bagaimana mendapatkan kebenaran ini setelah dipikir-pikir, bagaimana yakin atau tidak itu menggunakan wahyu ilahi. Jadi itu adalah sumber-sumber pengetahuan manusia menurut Al-Quran. Jadi indera diamati, diukur, setelah diamati, diukur, disimpulkan, direnungkan, dipikirkan, direfleksikan dalam fase kedua yaitu akal, dan ketiga setelah yakin atau tidaknya dengan panduan wahyu ilahi atau pencerahan, intuisi, perumpamaan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu kita akan sedikit mengetahui hadis pentingnya ilmu. Kalau Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini teman-teman sudah sangat tahu dan sudah sering untuk mendengar hadis tentang ini. Yang kedua, saya rasa penting juga, yaitu man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka ia selalu dalam jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau umpamanya teman-teman, nauzubillah,
dalam perjalanan menuntut ilmu dari rumah sampai ke kampus. Misal sudah diniatkan untuk ke kampus untuk mencari ilmu, tiba-tiba kecelakaan, naudzubillah, terus meninggal. Insya Allah kalau menurut hadis ini itu akan dijamin untuk masuk surga atau di sabilillah, dalam jalan Allah. Sampai kapan? Sampai umpamanya misalnya teman-teman kembali dari kampus. Jadi dihitung dari rumah ke kampus ke rumah. Itu kalau niatnya sudah diluruskan dari awal untuk mencari ilmu. Jangan ke kampus untuk mencari sesuatu yang lain, misal apa, ketemu pacar dan lain-lain. Itu nanti sudah beda lagi. Itu. Ini yang saya rasa hadis yang sangat penting untuk menimba ilmu ini, dua ini. Dari beberapa hadis, banyak hadisnya, nanti silahkan dieksplor yang lebih luas dan lain-lain. Oke. Nah, untuk apa sih ini semua? Ilmu pengetahuan itu apa? Jadi tujuan utama yang membedakan antara ilmu pengetahuan dalam Islam dan ilmu pengetahuan versi Barat yang sudah kita kenal seperti apa, nanti akan dibelajari atau mungkin di kesempatan kita akan menyinggung itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menaikkan jenjang manusia dari yang semula sekedar percaya menuju jenjang yang lebih tinggi. Seperti kita bahas tadi ataupun singgung tadi. Jenjang yang lebih tinggi apa? Untuk mengetahui membaiknya akhlak dan keyakinan penuh kepada Allah. Jadi semua diniatkan untuk membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki akhlak. Jadi seharusnya apa? Ya, orang yang berilmu itu akhlaknya semakin baik, bukan semakin congkak. Jadi dia semakin berilmu, jika kita semakin berilmu, maka kita akan semakin tahu bahwa apa yang kita tahu hanya sedikit dari ilmu-ilmu Allah yang sangat-sangat banyak dan luas. Itu. Jadi bagaimana konsepnya? Jadi konsep ilmu atau ilmu pengetahuan dalam Al-Quran sendiri itu salah satunya untuk kemaslahatan manusia dan juga untuk membuktikan kuasa Allah. Itu ilmu pengetahuan dalam konsep Al-Quran. Jadi di situ ada fase-fase ataupun beberapa ayat yang mengajak untuk berpikir. Itu sudah banyak sekali. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Di situ sudah ada bahkan banyak tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita harus selalu siap untuk berpikir, menyikap rahasia yang telah Allah tebarkan. Begitu saja. Nanti silahkan disambung dengan diskusi atau apapun itu, silahkan nanti berikan komentar. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya kira tidak melenceng jauh, nanti akan saya jawab. Yang melenceng jauh, mohon maaf, tidak saya jawab atau tidak saya tanggapi. Baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari saya untuk pertemuan satu kedua. Ini hanya sekedar stimulus. Nanti teman-teman kembangkan bagaimana. Nah, boleh untuk melihat catatan ataupun melihat jurnal-jurnal yang lain untuk membandingkan. Nanti akan saya bagikan juga jurnalnya terkait dengan isu ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.